Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yakni penjurnalan. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan menggunakan tombol input jurnal seperti yang ini, seperti pada video pengenalan aplikasi, tetapi akan kita lakukan secara manual dengan mengetik langsung pada kolom dan baris yang ada di si jurnal. Kita mulai penginputan saldo awal, kita masukkan data-data yang ada, mulai dari kas tunai, kemudian kas di bank, perlengkapan, peralatan dan mebeler. Kita masukkan dulu tanggal transaksinya. Kita masukkan tanggal 2 Januari 2022. Caranya kita cukup masukkan 2 garis miring 1 garis miring 22, kita tekan enter. Kemudian kita masukkan nomor buktinya 01. Kemudian kita masukkan uraiannya, kode akun dan nama akunnya. Di sana tertulis kas tunai, maka kita masukkan kas tunai di sini. Kemudian kita masukkan di sisi debitnya sebesar 5 juta. Kita lanjut saja ke saldo awal berikutnya, yakni kas di bank. Kita masukkan kas di bank dengan nilai 10 juta. Kemudian kita masukkan perlengkapan. Kita cari perlengkapan, nama akun perlengkapan. Kita cari. Kita masukkan nilainya di sisi kiri atau debit sebesar 15 juta. Kemudian selanjutnya adalah peralatan dan mebeler. Kita masukkan di sini peralatan dan mebeler. Kita cari kode akunnya. Peralatan dan mebeler ada. Kemudian kita masukkan nilainya sebesar 150 juta. 123 123. Nah, kemudian akan tampil pemberitahuan seperti ini, bahwa ini tidak balance. Ini karena sisi kanan atau kreditnya belum kita masuk. Nah, dari mana ini sisi kanannya? Seperti kita ketahui bahwa ini berdasarkan data yang ada, saldo awal ini berasal dari pernyataan modal pada tahun-tahun lalu. Ini tahun 2001 dan tahun 2020, maka di sini akan kita masukkan di sisi kreditnya berasal dari penyataan modal desa. Jadi kita dimasukkan di sini kode akun penyataan modal desa. Kita cari penyataan, kata kuncinya kita lihat penyataan modal desa. Kita masukkan di sisi kanan atau kredit sebesar total ini 150 tambah 15 juta tambah 10 tambah 5 total 180 juta. 123 123. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke kolom keterangan transaksi dan komponen laporan arus kas. Kita masukkan di sini karena tadi adalah saldo awal, maka di sini keterangan transaksinya harus kita ketikkan saldo awal. Nah, sama di bawahnya juga saldo awal. Semua saldo awal tinggal kita copy dari atasnya. Saldo awal. Kita lanjutkan ke input transaksi selanjutnya. Kita lengkapi dulu tanggal ini. Kita masukkan tanggalnya sama 02 01 2022. Kemudian ini juga sama, nomornya adalah sama 01 BM 2022. Kita kopikan saja dari atasnya dengan mengklik Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D, ini juga sama, kita Ctrl D saja. Kita samakan dengan yang atasnya. Setelah selesai semua terisi seperti ini, kita lanjut kepada input transaksi tanggal 3 Januari 2022. Nah, di sini dapat kita lihat uraiannya adalah menerima pernyataan modal desa
2022 secara transfer. Nilainya 50 juta. Maka kita masukkan yang pertama di sini adalah tanggal transaksinya 3-1-22. Kemudian kita masukkan nomor bukti transaksinya 02 BM _ 2022. Kita masukkan di sini karena penyataan modal secara transfer, berarti kita masukkan kas di bank. Jadi kas di bank pada penyataan modal. Kita masukkan saja di sini penyataan modal. Penyataan modal. Kita cari kode akunnya. Kemudian kita masukkan senilai 50 juta pada sisi debit. Kemudian 50 juta pada sisi kredit pada penyataan modal. Kemudian kita masukkan di keterangan transaksi sebagai penyataan modal desa. Kita masukkan penyertaan modal desa. Kemudian komponen arus kasnya kita masukkan, tinggal kita pilih di sini komponen arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan. Kita masukkan sama yang di atasnya. Kita masukkan sama yang di atasnya penyataan modal. Kita lengkapi data yang belum kita tulis, kita lengkapi tanggalnya, kita samakan dengan yang di atas, Ctrl D. Sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 4 Januari 2022, membayar deposit PPOB sebesar 50 juta, tentu saja dengan cara transfer. Maka di sini kita masukkan tanggal 4 Januari 4122, tekan enter, nomor buktinya 03 BM 22, kemudian kita masukkan kode dan nama akunnya. Ini membayar deposit PPOB berarti barang dagangan yang akan kita jual. Artinya di sini kita masukkan di kode akunnya adalah harga pokok penjualan. Kita masukkan harga pokok penjualan, kita cari di sini kode akunnya. Kita masukkan kata kuncinya harga pokok. Kita lihat. Nah, di sini ada harga pokok penjualan barang dagangan. Kemudian di sisi debit kita masukkan sebesar 50 juta. Tuh 23, tuh 23. Kemudian di bawahnya kita masukkan kas di bank. Tadi karena dengan cara pembayar transfer kita cari kode rekening atau kode akun kas di bank, artinya kas di banknya sekarang berkurang 50 juta. Maka kita masukkan di sisi kredit atau sisi kanannya kita masukkan 50 juta. Nah, kemudian kita lanjut kepada kolom transaksi, kita masukkan pembayaran deposit PPOB. Kemudian arus kasnya kita masukkan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Kita masukkan sama bagian di bawahnya, kita masukkan kas keluar dari aktivitas operasi. Kita lanjutkan untuk melengkapi tanggal transaksi. Sini sama kita masukkan. Sekarang kita lanjut kepada data transaksi masih tanggal 4 Januari
Kita masukkan tanggal 4 Januari. Kita simpan di sini saja, sesuai kita kelompokkan sesuai dengan tanggal. Kita masukkan 4 1 2 2, kita tekan enter. Kemudian kita masukkan kode atau nomor bukti transaksi 04 BM 22. Kemudian kita masukkan di kode dan nama akunnya. Membeli sebuah printer secara tunai. Nah, printer berarti masuk dalam kode akun peralatan dan mebeler. Jadi kita cari kode akun peralatan dan mebeler. Kita masukkan kata kuncinya. Di sini. Kita masukkan kata kunci peralatan. Dan kemudian kita tekan enter. Kita lihat. Kembali lagi. Kita klik. Nah, ini ada. Kemudian kita masukkan pada kas tunai. Jadi kita membeli secara tunai. Kita masukkan saja di sini kas tunai. Kas tunai. Kita masukkan nilai sisi kiri dan kanannya sebesar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Pada kas tunai sebesar 3 juta rupiah. Kita masukkan pada keterangan transaksinya, pembelian printer, sama bagian bawahnya kita masukkan. Kemudian pada komponen arus kas kita masukkan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Karena ini merupakan barang investasi, maka kita masukkan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Kita lengkapi tanggalnya, samakan dengan yang di atas, kemudian nomor bukti juga samakan dengan yang di atas. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 10 Januari 2022. Menerima pendapatan dari pengelolaan SAB secara tunai senilai 30 juta rupiah. Nah, maka masukkan di sini tanggal transaksinya 10 garis miring 1 masih bulan 1 2022. Kemudian nomor buktinya kita lanjut berarti 05 BM 2022 atau 22. Kita masukkan kode dan nama akunnya. Jadi di situ menerima pendapatan dari pengelolaan SAB. Artinya kas tunai bertambah, maka di sini kita masukkan kas tunai bertambah pada pendapatan pengelolaan SAB. Kita cari pendapatan pengelolaan SAB. Pendapatan, kita cari pendapatan pengelola SAB. Pendapatan kita cari di sini. Kita cari pendapatan, ini banyak sekali pendapatan. Kita cari pendapatan pengelolaan air bersih. Nih di sini ada. Kita klik enter, kita tekan enter. Kemudian pada sisi debitnya kita masukkan di kas tunai sebesar berapa penghasilnya 30 juta. Kita masukkan 30 123 123. Lalu pada sisi kredit kita masukkan di pengelolaan pendapatan pengelolaan air bersih, nilainya sama 30 juta 123 123. Kemudian kita lanjut kepada kolom keterangan transaksi. Kita masukkan di sini
pendapatan SAB. Sama di bawahnya pendapatan SAB kita kopikan. Kemudian kita masukkan pada komponen arus kasnya. Arus kas masuk dari aktivitas operasi. Sama di bagian bawah kita masukkan arus kas masuk dari aktivitas operasi. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 1 Februari 2022. Kita masukkan 1 Februari 12/2022, kemudian nomor bukti. Oh ya, sebelumnya kita lengkapi dulu tadi tanggal yang ini. Kita masukkan tanggalnya, kemudian nomornya kita lengkapi semua. Kita lanjut ke tanggal 1 Februari 2022, sudah tanggalnya kita masukkan. Kemudian nomor buktinya kita lanjut saja supaya lebih gampang. 06 BM 22